Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak kami semuanya, terkhusus untuk anak kami yang kelas 12, untuk melanjutkan pembelajaran daring PKN kita saat ini, di sini Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan anak kami agar terus aktif mengikutinya. Baik anak kami semuanya, pada tutorial kita kali ini, kita akan membahas tentang dinamika pengelolaan kekuasaan negara tingkat pusat. Di mana proses pengelolaan kekuasaan negara di Republik Indonesia sangat dinamis. Berbagai perubahan mewarnai pelaksanaan pengelolaan negara di Indonesia. Perubahan tersebut dilakukan agar negara Indonesia dapat lebih maju agar terwujud cita-cita dan tujuan negara. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh Presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Hal tersebut dikarenakan kekuasaan negara bukan hanya kekuasaan eksekutif saja, tetapi terdapat pula kekuasaan legislatif dan yudikatif yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya. Pengelolaan kekuasaan negara Republik Indonesia di pusat dilaksanakan berdasarkan konstitusi yang berlaku di negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan keempat. Sedangkan kajian tentang dinamika pengelolaan kekuasaan negara dipaparkan berdasarkan dinamika perubahan konstitusi yang terjadi di negara Indonesia. Sebelum diamandemen, Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatur kedudukan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara serta hubungan antar lembaga-lembaga tersebut. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR yang merupakan lembaga tertinggi. MPR mendistribusikan kekuasaannya kepada 5 lembaga tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Perkembangan lembaga-lembaga negara di Indonesia dapat kita lihat dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Berikut adalah struktur ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum dilakukan perubahan. Kita lihat dalam gambar ini. Di sini kita lihat lembaga yang tertinggi selain Undang-Undang Dasar 1945 di sini adalah MPR. Kemudian di bawahnya adalah ada DPR, Presiden MA, BPK, DPA yang memiliki kedudukan yang sama. Struktur tersebut berubah setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik sebelum maupun sesudah dilakukan perubahan, secara tegas disebutkan ada 3 kekuasaan negara, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan pemerintahan negara, dan kekuasaan kehakiman. Di mana ketiga kekuasaan tersebut dipegang dan dikelola oleh lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita perhatikan yang pertama, kekuasaan membentuk undang-undang. Pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif. Kekuasaan tersebut secara teoritis dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan tersebut dipegang oleh Presiden. DPR hanya memberikan persetujuan saja.
Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian dalam pasal 20 ayat 1 ditegaskan bahwa tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan dari perwakilan rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut, DPR mempunyai kekuasaan yang kecil dalam proses pembentukan undang-undang. Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam pasal 20 ayat 1 yang menyatakan bahwa DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian perubahan ketentuan ini menyebabkan DPR mempunyai kekuasaan yang besar dalam proses pembentukan suatu undang-undang. Bahkan apabila sebuah rancangan undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR menjadi undang-undang tidak disahkan oleh Presiden setelah 30 hari. Undang-undang tersebut dengan sendirinya berlaku dan wajib diundangkan. Yang kedua yaitu kekuasaan pemerintahan negara. Pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat pemerintahan negara disebut juga kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sehingga Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Hal ini dikarenakan Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang ciri utamanya memposisikan Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan Presiden Republik Indonesia begitu besar. Pada awal pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden Republik Indonesia selain memegang kekuasaan eksekutif, juga memegang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Hal ini dikarenakan lembaga-lembaga negara lainnya seperti MPR, DPR, dan MA belum terbentuk. Kemudian kekuasaan Presiden masih tetap besar, meskipun lembaga-lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah terbentuk. Dalam diri Presiden melekat berbagai kekuasaan, yaitu 1. Kekuasaan pemerintahan yang termaktub dalam pasal 4 ayat 1. Yang kedua, kekuasaan membentuk undang-undang yang termaktub dalam pasal 5 ayat 1. Dan yang ketiga, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang termaktub dalam pasal 10. Selain itu, Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk menentukan keanggotaan MPR dari unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, utusan golongan dan utusan daerah dengan mengeluarkan suatu keputusan Presiden. Presiden juga berhak memberikan gerasi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi kepada seorang terpidana. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden Republik Indonesia masih tetap berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Akan tetapi ada beberapa perubahan berkaitan dengan kekuatan Presiden, di antaranya 1. Presiden tidak lagi berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Hal ini sebagai konsekuensi dari dialihkannya kekuasaan membentuk undang-undang kepada DPR. Dalam proses yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, Presiden berhak untuk mengajukan sebuah rancangan undang-undangan, memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang, dan mengesahkan rancangan undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR menjadi undang-undang. Yang kedua, Presiden tidak lagi berwenang untuk mengangkat anggota MPR dari utusan golongan, utusan daerah maupun unsur TNI. Yang ketiga, Presiden mesti memperhatikan pertimbangan DPR ketika akan memberikan amnesti dan abolisi dan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung ketika akan memberikan gerasi dan rehabilitasi. Untuk kekuasaan yang ketiga yaitu kekuasaan kehakiman.
di mana kekuasaan kehakiman disebut juga kekuasaan yudikatif. Sebelum dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 24 ayat 1 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian ketentuan tersebut menyebabkan perubahan fundamental dalam pengelolaan kekuasaan kehakiman. Kemudian Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang kekuasaan tersebut, di mana terdapat Mahkamah Konstitusi sebagai mitra dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Dan hal tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi setiap warga negara untuk mencari keadilan dan kepastian hukum. Berikut di sini ada kita lihat bagan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 setelah diadakannya perubahan atau amandemen, di mana dalam bagan ini tidak terlihat lagi MPR sebagai lembaga tertinggi, yang kemudian MPR, BPK, Presiden, DPR, DPD, MA, dan MK juga KY merupakan lembaga tinggi, di mana dalam BPK dia memiliki perwakilan BPK di tiap provinsi. Kemudian Presiden itu dia mendapat laporan dari pemerintahan daerah, provinsi, kemudian pemerintahan daerah dan kabupaten kota. Kemudian dari sini MA ini ada badan-badan lain yang berfungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, di mana MA dan MK ini bekerja sama di bidang lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Di sini satu hal yang perlu digarisbawahi mengenai perubahan atau amandemen pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah niat baik dari para pengelola negara ini untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai, di mana perubahan terhadap lembaga-lembaga pengelola kekuasaan negara yang berpengaruh pada fungsi atau peran dan kewenangan lembaga tersebut adalah yang pertama, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, di mana setelah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, fungsi dan kewenangan MPR tidak lagi melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya dan tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara sebagaimana sebelum amandemen. Adapun wewenang MPR saat ini terbatas pada satu, yaitu melantik presiden dan wakil presiden. Yang kedua, yaitu memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Yang keduanya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, di mana wewenang DPR meliputi satu, membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kedua, menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan. Yang ketiga, menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang keempat, melaksanakan penguasaan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, serta kebijakan pemerintah. Dan yang kelima, yaitu memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, sementara pemerintah berhak mengajukan rancangan undang-undang. Berikut yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Adapun wewenang DPD adalah mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang berikutnya yaitu Presiden. Presiden sebagai kepala negara, Presiden berwenang membuat perjanjian dengan negara lain melalui persetujuan DPR, mengangkat duta dan konsul, menerima duta dari negara asing, memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan kepada WNI ataupun WNA yang berjasa bagi Indonesia. Sedangkan sebagai kepala pemerintahan, Presiden berwenang menjalankan kekuasaan pemerintah sesuai Undang-Undang Dasar, berhak mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, memegang teguh Undang-Undang Dasar, dan menjalankan seluruh undang-undang dan peraturan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa, memberi gerasi dan rehabilitasi, serta memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden merupakan panglima angkatan tertinggi yang memiliki wewenang untuk menyatakan perang, perdamaian, perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, dan menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Kemudian Mahkamah Agung atau MA. Berikut adalah wewenang dari Mahkamah Agung. 1. Lembaga negara yang melakukan kekuasaan dan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, Mahkamah Agung memiliki wewenang mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, Mahkamah Agung mengajukan 3 orang hakim konstitusi. Dan yang keempat, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bila Presiden hendak memberikan gerasi. Yang berikut juga tentang Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 dan 2, di mana kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah 1. Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan yang terakhir yaitu tentang Komisi Yudisial atau KY. Di mana pada pasal 24A ayat 3 dan pasal 24B ayat 1 ditegaskan bahawa calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Dalam hubungannya dengan Mahkamah Agung, tugas Konstitusi Yudisial atau KY hanya dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan hakim agung. Sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya seperti hakim MK tidak dikaitkan dengan KY. Berikut lagi, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, di mana BPK berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara atau APBN dan daerah atau APBD serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPRD, dan DPD. Selanjutnya, apabila ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara, maka laporan BPK akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Di mana BPK juga berwenang untuk mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu harapkan anak kami dapat memahaminya, dan kalau ada yang belum paham, tolong anak kami buat di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.